Ya, halo semua. Balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview. Ini dia. Hajat Sound Heart Mirror ya. Sebelum reviewnya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Video ini nggak ada yang mensponsorin. Dengan kata lain, saya nggak perlu ngebagus-bagusin hal yang jelek. Dan juga nggak perlu ngejelek-jelekin hal yang bagus. Selain itu juga, review ini merupakan 100% opini pribadi saya terhadap barang ini. Yuk kita mulai. Kita mulai dari penampakan dusnya dulu ya. Nih, tampak depannya. Ya, tampak sampingnya. Tampak belakangnya. Ada speknya, bisa kalian lihat. Iya, itu dia. Di dalamnya dapat apa aja? Nih, iya. Waktu awal-awal si IM-nya di sini ya. Selain itu dapat apa lagi? Ini dia tuh. Dapat apa ini? Karabiner ya, kayaknya sih. Nggak tahu namanya apa. Karabineran ya, sama klip. Ini dapat lagi ear tips dan spare mesh ya. Barangkali mesh yang kalian lepas atau bagaimana, nggak ngerti juga ya. Si ear tipsnya ini yang satu nih mirip ortofon ya. Yang satunya mirip Sony Hybrid kali ya, atau Sony apa tuh? Yang satunya foam ya, foam generic from China. Dan ada instruction manual yang nggak saya baca. Iya, kesampingin dulu aksesorisnya, bentar. Ini dia case bawaannya ya, ini cakep beneran case-nya. Dan juga ini solid ya. Sayangnya agak sedikit ngepas ya sama si IM-nya. Nih, yuk kita lihat penampakan IM-nya. Ya. Widih, ini dia si Hajat Sound Heart Mirror ya. Si Hajat Sound ini ya build quality-nya kalau nggak salah saya pernah baca di mana nggak tahu. Ini tuh dari aluminium ya, dikasih coating. Ini gampang banget lecet ya. Mana ya? Bisa kelihatan nggak nih? Di yang bawah sininya ada tapak lecet karena kena kuku ya. Padahal kuku saya kayak gini tuh. Untuk kalian yang punya OCD atau memang sifatnya perfeksionis, pengen kinclong terus seumur-umur ya, mungkin jangan berharap banyak dari si Hajat Sound ini ya. Yuk kita bahas ke fittingnya. Fittingnya si Hajat Sound ya. Saya pakai ini yang ear tips bawaan yang mirip ortofon ya. Ini tuh seal-nya oke-oke aja. Kalau saya sempat juga tip rolling pakai ke Final Type E, itu udah jelas comfortnya paling cocok di kuping saya si Type E itu ya. Coba juga yang mirip Sony tadi ya. Nggak tahu itu Sony beneran atau Sony KW ya. Yang itu saya pakai seal-nya agak ya kalau dongak agak lepas seal-nya. Pakai yang si ortofon ini sama-sama dapat seal nyaman juga. Ya udah aja saya pakai yang ini ya, ortofon KW. Si suaranya apakah ada perubahan drastis pindah ke kayak Final Type E atau Sony atau yang ini? Selama seal-nya dapet sih yang ini ya, nggak tahu sih si Hajat ini nggak begitu berubah banyak suaranya. Yuk kita masuk ke suaranya. Si Hajat Sound ini suaranya kayak apa sih? Secara gambaran besarnya dia tonalnya ala-ala diffuse field dan juga ini bright ya. Suaranya agak sedikit mengingatkan saya ke headphone Sony MDR 7506 ya. Yuk kita bahas satu-satu. Bassnya. Ini bassnya secukupnya ya modelnya tuh, bukan untuk bass head. Model bassnya agak ke arah bumi ya. Di internet juga saya sempat baca review ya. Sebelum saya beli sendiri si Hajat Sound-nya ya, saya sempat baca-baca juga. Dia ada yang cantumin graf ya, frekuensi graf. Saya lihat dia compare ke SSR ya. Di si grafnya si SSR dia lebih ngebas ya, tapi kok saya coba dengerin sendiri ya, lebih ngebas si Hajat Sound ini ya, dan juga lebih fun. Speed bassnya si Hajat Sound ini lumayan cepet ya, ngejar juga untuk double pedalan ya, untuk metal masih oke. Tekstur bassnya ya lumayan lah. Meski si
geter hummingnya kayak gitunya nggak begitu gimana ya. Midnya si Hajat Sound ini lower midnya dulu deh. Lower midnya dia agak sedikit tipis ya. Lumayan agak maju ya keseluruhan midnya, tapi nggak semaju SSR. Dia juga nggak shouty, tapi suaranya cenderung ke arah menuju tipis sih. Dan juga tajam karena dia kena kolorasi dari treble-nya. Treble-nya si Hajat Sound ini ngecering, detail retrieval-nya untuk harganya ini bagus ya. Selain itu juga model treble-nya teknikal ya, decay-nya tuh agak pendek, agak ke arah kering ya suara treble-nya. Model treble-nya tuh mirip-mirip MDR 7506 ya. Yuk kita masuk ke teknikalnya si Hajat Sound. Stage-nya width-nya dia lumayan luas, depth-nya nggak begitu dalam, dan juga si stage-nya dia nggak begitu gambarin ruangan. Imaging, positioning, dan separasinya, si Hajat Sound ini udah bagus kok, bisa gambarin si 3D object bunyi suaranya. Dia nggak cuma asal bunyi datar doang ya. Positioningnya pun jelas, dia dari mana-mananya dia udah oke ya. Untuk separasinya juga terutama nih, saya tes di lagu-lagunya metal, kebanyakan sih lagu apa namanya? Trivium ya kalau nggak salah nama bandnya. Itu di lagu-lagu yang heboh pun separasinya terutama nih suara drumnya. Semua ketukannya jelas kedenger loh di sini. Minusnya nih, kalau untuk gaming ya, di tes di game Apex Legends dan CSGO. Kalau dipakai game ini berasa agak sedikit susah ya untuk nyari footstep. Mungkin karena bentuk stage-nya ya yang enggak simetris mungkin ya. Dalam artian tuh simetris tuh misalkan yang untuk gaming yang optimal menurut saya, dia stage-nya sama, depan belakang sama, kanan kirinya sama. Kalau si Hajat Sound ini dia mirip persegi panjang ya. Depannya pendek, kanan kirinya jauh gitu. Jadi agak gimana gitu ya untuk nyari footstep ya. Ke komparasinya, kalau di compare ke SSR ya, Hajat Sound lebih bright, SSR lebih netral. Kalau dibahas satu-satu, tonalnya, bassnya si SSR dia modelnya lebih speedy ya. Bassnya model panci bukan bumi SSR tuh. SSR midnya lebih maju, treble-nya SSR lebih smooth dan juga roll off ya. Teknikalnya, stage luas dan oke di Hajat. Imaging saya rasa 11-12 ya. Separasi better di Hajat ya. Detail retrieval jelas bagusan di Hajat. Tapi kalau untuk gaming saya rasa lebih oke ya di SSR ya. Konklusi, apakah worth it nggak sih? In my opinion ya, worth it aja kok. Terutama kalau kalian yang ngincernya yang diffuse field ke arah bright dan pingin IEM dengan budget under 1 juta yang punya detail retrieval oke, ini bagus kok. Tapi kalau kalian agak sensitif ya ke treble, saya rasa jangan ke Hajat Sound deh. Nanti bisa-bisa kalian dengerin sakit kepala sendiri ya. Kalau saya sih aman-aman aja, tapi kalau opini pribadi saya, si Hajat Sound ini tonalnya sedikit terlalu bright untuk selera saya ya. Terutama vokalnya juga jadi agak-agak tajam dan kering ya. Nusuk sih enggak, tapi menuju ya. Dan terkesan ke presentasi suaranya tuh memang agak kurang musikal, itu sih in my opinion ya. Ya udah, seperti biasa apabila videonya dirasa menghibur atau untuk isi-isi waktu aja atau memang berguna ya, boleh dong like dan juga subscribe tentunya ya. Selain itu, saya mau sedikit mengingatkan ya, kita masih di masa-masa pandemi yang tak kunjung selesai. Wow. Ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau memang perlu ada keluar-keluar ya, jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Ya udah, seperti biasa jangan lupa untuk makan, minum, mandi supaya tidak bau, tidur yang cukup dan olahraga kalau sempat. Sekian dari saya, bye bye.